Halo, selamat datang kembali di modul 2, cara membaca bahasa Yunani. Pada modul ini, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang cara membaca bahasa Yunani dengan benar. Seperti yang telah kita pelajari di modul 1, abjad Yunani memiliki huruf-huruf unik dengan fonetiknya sendiri. Sekarang, kita akan melangkah lebih jauh dengan mengucapkan kata-kata Yunani. Konsonan ganda. Ada beberapa huruf bahasa Yunani yang ditransliterasikan dengan dua huruf. Huruf-huruf itu antara lain yang pertama theta, seperti dalam kata theos, yang artinya Allah. Huruf kedua yaitu pi, seperti dalam kata grapo, yang artinya menulis. Huruf yang ketiga yaitu si, seperti dalam kata dosa, yang artinya kemuliaan. Huruf yang keempat yaitu psi, seperti dalam kata psike, yang artinya adalah jiwa. Huruf yang kelima yaitu huruf chi, seperti dalam kata Kristos, yang artinya adalah Kristus. Huruf gamma. Huruf gamma ditransliterasikan menjadi huruf N atau eng apabila huruf gamma secara langsung diikuti dengan huruf kappa, si, ci, dan gamma. Contohnya, dalam kata angelos, yang artinya malaikat. Contoh kedua yaitu anangke, yang artinya kewajiban. Huruf upsilon. Vokal U dalam bahasa Yunani, jika digabung dengan huruf vokal lain seperti au, ou, ui, dan eu, maka ditransliterasikan dengan huruf U. Sedangkan vokal upsilon tidak digabung dengan huruf vokal yang lain, maka ditransliterasikan huruf I. Contohnya dalam kata Theu, artinya dewa, dan psike, yang artinya jiwa. Huruf zeta. Huruf zeta di tengah kata dilafalkan dengan tse, seperti contohnya dalam kata sojo, yang artinya saya sedang menyelamatkan. Sedangkan huruf zeta di awal kata tetap dilafalkan atau ditransliterasikan dengan c. Contohnya dalam kata ceteo, yang berarti saya sedang mencari. Huruf sigma. Huruf sigma ada dua bentuk, yaitu berbentuk seperti angka 6 dan juga berbentuk seperti huruf S. Bentuk huruf seperti angka 6 digunakan untuk mengawali dan di tengah kata. Sedangkan bentuk huruf seperti S digunakan untuk mengakhiri kata. Mari kita perhatikan contoh berikut. Yesus. Di dalam contoh ini, kita dapat melihat perbedaan penggunaan bentuk huruf sigma seperti angka 6 dan juga sigma seperti huruf S. Huruf iota. Huruf iota dapat dijadikan konsonan yang dalam bahasa Indonesia dilafalkan dengan huruf Y. Contohnya, Yerusalem. Penting untuk kita ketahui bersama bahwa huruf besar dalam bahasa Yunani
hanya digunakan untuk awal paragraf, dan nama orang atau tempat, sedangkan awal kalimat tetap memakai huruf kecil. Kata ganti untuk Tuhan tetap memakai huruf kecil. Huruf vokal. Dalam bahasa Yunani terdapat 7 huruf vokal, yaitu alfa, epsilon, eta, omikron, iota, upsilon, dan omega. Vokal eta dan omega merupakan vokal panjang, dan vokal epsilon dan omikron merupakan vokal pendek. Vokal alfa, epsilon, eta, omikron, dan omega diucapkan dengan cara membuka mulut dengan baik. Sebab itu, vokal-vokal tersebut dinamai vokal terbuka. Sedangkan vokal iota dan upsilon diucapkan dengan mulut agak tertutup. Karena itu, sering disebut vokal tertutup. Tanda baca. Ada 4 tanda baca yang sering digunakan dalam bahasa Yunani. Tanda baca yang pertama yaitu tanda titik. Sama seperti tanda titik dalam bahasa Indonesia, digunakan untuk mengakhiri kalimat yang bukan pertanyaan. Tanda baca yang kedua yaitu koma, yang digunakan untuk memisahkan baik anak kalimat dari induk kalimat maupun kalimat-kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk. Tanda baca yang ketiga yaitu titik koma. Titik koma digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya dalam bahasa Yunani. Tanda baca yang keempat yaitu tanda titik yang letaknya di atas. Memiliki fungsi yang hampir sama dengan tanda titik 2 dalam bahasa Indonesia. Sedangkan tanda seru, tanda hubung, tanda pisah, tanda kurung, dan tanda petik biasanya tidak dipakai dalam bahasa Yunani. Diftong. Diftong adalah 2 vokal yang diucapkan sebagai satu bunyi. Dalam bahasa Yunani Koine terdapat 8 diftong. Mari kita melihat tabel berikut ini untuk lebih memahami tentang vokal rangkap atau diftong dalam bahasa Yunani. Tanda hembus. Dalam bahasa Yunani terdapat 2 tanda hembus, yaitu tanda hembus kasar dan tanda hembus halus. Tanda hembus kasar bentuknya seperti tanda petik melengkung ke kanan yang diletakkan pada huruf vokal pertama atau kedua untuk diftong dan diucapkan dengan menambahkan H pada vokal tersebut. Contohnya, hupar. Tanda hembus kedua yaitu tanda hembus halus. Bentuknya seperti tanda petik yang melengkung ke kiri, diletakkan pada huruf vokal pertama atau kedua untuk diftong dan tidak berbunyi. Contohnya dalam kata apostolos. Selamat, akhirnya kita telah menyelesaikan modul 2, cara membaca bahasa Yunani. Sampai jumpa di modul berikutnya.